Baik, selamat malam. Hari ini kita lanjutkan akan membahas soal OSN Kabupaten tahun 2019 nomor 36. Pertanyaannya coba saya bacakan di sini. Apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan? Nah, pertanyaan yang menurut saya tidak saintifik ya. Kenapa tidak saintifik? Kita bisa aja jawabnya yang menyebabkan udah mengelilingi jalan karena jalannya menurun. Bisa juga dijawab karena apa? Sopir lupa memakai rem tangan. Atau lebih parah lagi bisa dijawab juga dengan ban roda mobil lepas dari porosnya sehingga menggelinding di jalanan. Ya kan? Nah, harusnya pertanyaannya ya lebih saintifik. Mungkin jelaskan secara fisika bagaimana proses sebuah roda dapat menggelinding di jalanan. Mungkin itu pertanyaan tepat ya. Jadi pertanyaannya saya ganti aja. Jadi jelaskan secara fisika bagaimana sebuah mobil dapat menggelinding di jalanan. Oke, mari kita lihat. Kita gambar dulu ya kan. Kita gambar dulu sebuah roda. Ini ada roda. Kemudian ada berada di sebuah jalan mendatar. Nah, kita mendatar. Ya. Mendatar. Oke, ya. Saya kasih warna coklat jalanannya. Oke. Nah, pertama-tama kita lihat dulu roda. Kita anggap mobil tidak ada, jadi sebuah roda aja. Dan roda tentu mempunyai berat. Nah, berat sebuah roda terpusat di titik pusatnya ya. Kebetulan karena dia lingkaran, maka titik pusat masanya ada di titik tengahnya. Nah, ini nantinya akan timbul gaya berat yang arahnya menuju ke pusat bumi. Nah, saya gambar dulu. Ini gaya berat, panah. Nah, gaya berat ini saya kasih lambang W kecil, yang besarnya adalah massa dikali gravitasi. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, karena ada gaya berat, maka roda akan menekan permukaan jalan. Akibatnya, jalan akan memberikan gaya reaksi. Nah, gaya reaksinya dari mana? Gaya reaksinya ada di titik pertemuan antara roda dan jalan. Nah, besar gaya reaksi ini adalah sabanding dengan gaya berat roda tadi, tapi arahnya berlawanan. Nah, karena gaya beratnya ke bawah, maka gaya reaksi dari jalan ini akan menuju ke atas. Nah, ini yang disebut dengan gaya normal. Nah, saya kasih tulisan N, normal. Gaya normal. Nah, dua ini bukan pasangan aksi reaksi yang harus diingat ya, karena gaya berat ini pasangan aksi reaksinya dengan gaya tarik bumi. Jadi bumi menarik roda melawan dengan menarik bumi. Nah, gaya normal ini timbul kenapa? Karena roda menekan jalan, maka jalan membalas dengan menekan roda. Oke, ini yang arah vertikal. Sekarang kita lihat. Roda ini kan berputar. Berputar berarti ada puntiran atau disebut momen puntir. Kita gambar dulu momen puntirnya. Nah, saya gambar seperti ini ya. Saya gambar panah dulu. Nah, ini momen puntir. Kita anggap dia berputar searah jarum jam. Ini momen puntir. Nah, ke sini ya kan. Nah, taruh di situ. Nah, momen puntir sendiri apa? Momen puntir itu atau torsi ya kan? Torsi atau momen puntir itu sama dengan adalah gaya dikali dengan gaya.
Nah, atau kalau torsi saya lambangkan huruf T, gaya itu huruf F, maka lengan gaya pada roda ini adalah jari-jarinya. Jadi kalau saya punya jari-jari di sini, sekarang saya gambar jari-jari di sini. Ini ada jari-jarinya. Nah, jari-jari ini saya kecil ya, terus putus. Jari-jarinya. Jari-jari ini saya kasih R, radius. Maka nanti karena torsinya searah jarum jam, putiran searah jarum jam, maka gayanya juga akan berarah ke sana. Nah, oke. Nah, inilah gaya F-nya tadi. Ya, yang tadi. Nah, terus F yang menyebabkan roda menggelinding di mana posisinya? Adanya bukan di sini, tapi di titik pertemuan antara roda dan jalan. Maka ada gaya F di sini. Besarnya sama dengan gaya F yang itu. Yang ini maksudnya ya. Ini bisa di sini, bisa ke arah sini, bisa ke arah sini, bisa juga ke arah sini. Nah, yang menyebabkan yang melinding adalah gaya yang bersentuhan dengan jalan. Nah, inilah gaya F yang menyebabkan dia berputar, menggelinding. Nah, kan kita lihat, kita analisa gambar ini, ya kan? Seandainya antara roda dan jalan ini tidak ada sesuatu yang menahan dia atau licin, maka yang terjadi adalah roda berputar tapi tidak menggelinding, cuma putar-putar di tempat saja seperti ini, terus menerus itu kan. Nah, supaya bisa menggelinding maka harus ada satu gesekan yang menahan supaya roda itu melekat di jalanan. Nah, itu yang disebut dengan gaya gesek statis. Nah, karena arah gaya puntir tersebut ke arah kiri, maka gaya gesek statis akan berlawanan dengan gaya puntir. Dia akan menuju ke arah kanan. Nah, karena dia harus diam, maka disebutnya gaya gesek statis. Nah, kita lambangkan dengan FK. Besar gaya gesek statis itu adalah koefisien gesek. Sebentar, saya ambil dulu ininya, hurufnya. Koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal. Nah, jadi yang menyebabkan roda menggelinding adalah harus ada gaya gesek statis yang arahnya berlawanan dengan arah gaya puntirnya. Nah, ini yang menyebabkan roda bisa menggelinding. Besar gaya gesek statis sebut adalah koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normal. Jadi semakin berat mobil ini atau semakin berat roda ini, maka semakin besar gaya normalnya dan maka semakin besar pula gaya gesek statisnya. Bagaimana kalau gaya gesek dinamis? Kalau gaya gesek dinamis tentu rodanya akan selip. Kenapa? Karena akan tetap ada gesekan, tapi roda tidak diam di tempat. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih.